Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Mahasiswa Universitas Teknologi Digital ingin membahas sedikit satu topik tentang satu mata kuliah dari sistem informasi, yaitu etika dan isu sosial pada era digital. Untuk pembahasan kali ini akan dibantu oleh Kang Agung, Kang Gani, dan saya sendiri Rizky. Untuk poin-poin sendiri, nanti ada beberapa poin yang akan dibahas mulai dari latar belakang sampai nanti pendapat dari kami tentang topik ini. Tanpa lama-lama, boleh langsung sama Kang Agung. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri dengan saya Agung Ismail dengan NPM 1012283. Di sini saya akan membahas tentang latar belakangnya ya. Untuk latar belakang di sini kita mempunyai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital. Telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari seperti internet, media sosial, serta berbagai sistem digital. Memungkinkan pertukaran informasi yang sangat cepat dan luas. Karena era digital ini merupakan masa ketika berbagai aktivitas manusia berbasis teknologi komputer dan internet untuk bisa mengakses serta mengolah informasi secara elektronik. Jadi latar belakangnya seperti itu. Untuk pengertian etika digitalnya, nih, pengertian. Jadi pengertian ini adalah prinsip atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital, ya, termasuk internet dan media sosial. Ya, karena si etika ini bertujuan agar penggunaan teknologi dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Jadi digital pun ada etikanya juga. Seperti itu, nanti ada pembahasan selanjutnya. Seperti itu ya. Selanjutnya ada di beberapa aspek ya. Yang tadi saya bahas ada beberapa aspek etika digital. Kita ambil contoh ada 3. Pertama, tanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Nih, tanggung jawab dalam menyebarkan informasi ini tuh ada beberapa poin. Yang pertama ada baca informasi secara menyeluruh. Jadi jangan kita hanya membaca headline-nya saja. Kadang kan banyak yang media-media itu ya hanya membuat headline, jadi seakan-akan itu tuh headline-nya itu tujuan pokok utamanya, padahal bukan. Makanya biasakan kita tuh membaca informasi itu secara menyeluruh. Setelah kita membaca informasi secara menyeluruh, ada poin kedua, periksa kembali sumber informasi ini. Sumber informasi ini tuh benar apa tidak, hoax apa tidak, sumber informasinya itu udah pasti apa enggak. Jangan sampai kita membaca sebuah informasi di media tersebut dari sumber yang tidak pasti. Takutnya timbulnya salah paham. Yang ketiga, ada pertimbangkan dampak dari informasi yang akan dibagikan. Setelah itu juga kita harus bisa mempertimbangkan dampak dari informasi yang akan dibagikannya. Itu ya. Ada poin kedua, yaitu menghormati privasi orang lain. Kita tahu menghormati privasi orang lain nih. Tidak lazim sekarang tidak membagikan data pribadi orang lain. Karena itu sangat fatal untuk zaman sekarang membagikan data-data privacy orang lain itu sangat dianjurkan tidak, karena ada undang-undangnya. Dan juga tidak menyalahgunakan informasi yang tadi ceritakan atau yang saya jelaskan. Tidak menyalahkan informasi itu, jangan sampai kita membuat informasi atau narasi hoax seperti itu ya. Dan kita juga harus bisa menghargai batasan orang lain. Karena orang lain juga punya batasan, mana harus yang dipublish apa tidak.
Sebelum itu ada poin yang paling penting terakhir nih, berpikir sebelum membagikan. Sebelum kita langsung submit atau share, itu harus berpikir dulu ya, baik apa tidak untuk kedepannya. Karena era digital itu ada bekasnya gitu. Nah, poin ketiga ini, etika ini mencakup aspeknya seperti menghindari cyberbullying. Caranya kita harus menjaga privasi akun. Yang kedua, kita harus blokir dan laporkan pelaku yang melakukan cyberbullying. Intinya harus berani dan tetap waspada. Mungkin cukup sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, di sini juga ada studi kasus penggunaan teknologi dalam perusahaan. Studi kasus ini saya pakai waktu saya bekerja di sebuah bank. Ada beberapa kasus, yaitu sebuah bank Indonesia mengalami kebocoran data nasabah. Data yang bocor meliputi nama lengkap nasabah, nomor rekening atau nomor kartu, nomor telepon, kode OTP. Terus yang maksud di sini adalah dulu saya pernah punya teman, bahkan orang bank sendiri, dia bahkan mengalami penipuan yang dimana kasusnya adalah dia ditelepon sama yang mengaku call center dari bank tersebut, katanya kartu kreditnya itu ada transaksi, padahal tidak ada transaksi sama sekali. Dan di situ teman saya dibuat panik oleh si penipu itu, terus langsung eh, si apa customer service-nya katanya bilang, oh ya kita bantu ya Pak ya untuk hapus transaksinya dengan embel-embel bantuan, padahal ternyata si penipu itu hanya ingin data-datanya. Dan di situ di saat bilang mau dibantu, dimintalah yang dinamakan kode OTP atau one time password. Itu biasanya kode OTP itu memang tidak boleh diberikan kepada siapapun. Bahkan sebenarnya pihak bank itu tidak berhak untuk meminta kode OTP milik nasabah. Tapi karena nasabah sendiri sudah panik, itu langsung tanpa pikir panjang langsung diberikanlah kode OTP-nya. Setelah itu tidak lama ternyata si kartu kredit yang tadi katanya tidak dipakai bahkan mengalami transaksi nominalnya itu kurang lebih sampai 12 juta. Itu memang sangat merugikan ya jadinya gitu. Makanya kita harus lebih hati-hati lagi kalau misalkan untuk memberikan data-data ke orang lain. Dan itu juga ada isu sosial yang muncul, jadinya kehilangan kepercayaan publik, penyalahgunaan data pribadi, kesenjangan literasi digital, dan ketergantungan teknologi. Lalu solusi dan rekomendasinya seperti apa? Nah, yang pasti dari pihak banknya untuk meningkatkan keamanannya harus lebih ketat lagi, dan pihak bank pun harus lebih bisa mengedukasi lagi nasabah supaya yang seperti tadi tidak mudah panik gitu, tidak gampang memberikan data pribadi ke orang yang tidak dikenal bahkan gitu kan. Terus juga harus ada transparansi informasi. Bank harus cepat memberitahu jika ada terjadi kebocoran untuk ke nasabah. Tentunya ada regulasi yang ketat, harus dirubah lagi untuk keamanan data-data nasabahnya dan audit sistem yang berkala. Itu sih. Jadi namanya mungkin kita sudah ketergantungan dengan transaksi, apalagi di perbankan, ya memang kita harus lebih hati-hati karena kadang orang jahat itu bisa lebih pintar lagi daripada kita gitu. Oke, boleh dilanjut sama Kang Gani mungkin Kang? Pada studi kasus ini, kelompok kami mengamati bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi akan memberikan dampak kepada dunia profesional atau industri. Salah satunya dengan membukanya pekerjaan baru yang semula
tidak ada pekerjaan tersebut sesuai dengan teknologi yang sedang berkembang. Contohnya apa? Contohnya ada di digital marketing spesialis, ada data analis, ada content creator, ada host live streamer, ada programmer, dan masih banyak yang lainnya. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa teknologi atau perkembangan teknologi dan digitalisasi tidak dapat kita hindari. Justru ini harus dijadikan sebagai motivasi dan acuan untuk kita dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, karena sebagaimanapun atau sekuat apapun kita sepertinya akan sulit apabila kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, yang dampaknya kalau kita menghindari atau mengesampingkan perkembangan teknologi akan menjadi keterbelakangan atau tertinggal. Kemudian kami memproyeksikan atau menggambarkan bahwa 10 tahun ke depan akan terjadi beberapa perubahan di dunia pekerjaan atau di dunia profesional. Salah satunya adalah banyaknya otomatisasi pekerjaan, maksudnya banyaknya pekerjaan yang digantikan atau mulai berganti oleh mesin dan komputerisasi. Semula mungkin yang dalam satu produksi itu membutuhkan 10 orang tenaga manusia, mungkin 10 tahun ke depan hanya membutuhkan 2 orang manusia untuk mengoperasionalkan mesin supaya dapat menghasilkan suatu produk. Kemudian yang kedua yaitu semakin banyaknya pekerjaan yang berbasis digital. Contohnya mungkin sekarang yang mulai terlihat yaitu pekerjaan yang berbasis digital adalah programmer atau content creator dan desainer visual, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan atau sistem kerja yang semakin fleksibel. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena perkembangan teknologi dan digitalisasi, data-data di dalam perusahaan itu disimpan dalam suatu server yang kapanpun dan dimanapun akan dapat diakses oleh para pekerjanya, sehingga para pekerja dapat melakukan kerja dan tanggung jawabnya atau tugas dan tanggung jawabnya dimanapun dan kapanpun. Mungkin contohnya dapat kita ambil seperti waktu COVID, perkantoran banyak yang ditutup dan karyawan juga akan dianjurkan untuk bekerja di rumah atau WFH, work from home. Kemudian yang keempat adalah pentingnya literasi digital. Maksudnya apa? Secanggih apapun teknologi, secanggih apapun digitalisasi, apabila kita sebagai manusia tidak dapat memahami atau mengoperasionalkan teknologi itu sendiri, ya akan mungkin kasarnya sia-sia, akan tidak maksimal potensi dari teknologi itu sendiri. Jadi alangkah baiknya kita pahami dulu teknologinya sehingga kita dapat memaksimalkan potensi dari teknologi dan perkembangan teknologi itu sendiri. Terakhir yaitu setelah kita paham literasi digital, akan terjadinya kolaborasi antara manusia dan teknologi, sehingga kita dapat berjalan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan dan mencapai cita-cita kita dengan bantuan teknologi. Terakhir, kesimpulan dari kelompok kami adalah perkembangan teknologi dan digitalisasi memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan kita. Maka daripada itu, kita selaku setiap individu wajib menjaga kesadaran atau menjaga etika dan moral kita sehingga kita dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian khususnya untuk perkembangan teknologi yang terjadi di dunia pekerjaan dan profesional, kami memiliki pesan kepada kawan-kawan semua dan pengingat diri kita sendiri, yaitu agar terus belajar dan berliterasi
sehingga kita dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi, sehingga kita dapat memaksimalkan teknologi untuk menyelesaikan segala pekerjaan, permasalahan, dan mewujudkan cita-cita kita. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah tetap menjaga etika dalam memaksimalkan atau mengoperasionalkan teknologi dan digitalisasi, sehingga kita dapat menjadi individu yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.